البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Akhir pembahasan yang kita ambil kemarin itu beberapa kaidah yang agung. Di antara kaidah kemarin itu definisi kebaikan secara pandangan syariat. Apa kebaikan yang dipandang oleh syariat? Cita Nabi. Apa kebaikan yang dipandang oleh syariat? Anda siapa jawab? Semua perkara yang di atas kitab dan sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Dan apa itu bid'ah yang disebutkan oleh mu'allif kemarin? Apa itu bid'ah yang disebutkan oleh mu'allif kemarin? Yang tidak dilakukan oleh Rasulullah dan sahabatnya dan generasi setelah sahabat. Seluruh perkataan atau perbuatan yang tidak dilakukan oleh para sahabat, maka itu adalah bid'ah. Karena kalau seandainya itu kebaikan, tentu apa? Tentu mereka akan mendahului kita. Karena nggak mungkin terluputkan bagi mereka suatu kebaikan kemudian diketahui oleh orang belakangan. Ini inti pembahasan kemarin. Dua kaidah ini agung ini. Dua kaidah itu ini agung. Kebaikan itu bukan apa yang dipandang oleh manusia. Manusia itu diberikan akal untuk mencerna, bukan untuk mendatangkan hal yang baru dan rekayasa. Ini manusia. Ini tugasnya otak dan akal. Bukan untuk mengatur syariat, bukan untuk mengotak-ngatik sesuai dengan hawa nafsu, bukan. Karena kalau seandainya demikian maka akan hancur langit dan bumi. Sebagaimana firman Allah, "Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum la fasadatis samawati wal ard." Kalau seandainya kebenaran itu mengikuti hawa nafsu mereka, tentu akan rusak, hancur langit dan bumi ini. Hadza huwa. Jadi kebaikan itu bukan apa yang dipandang oleh manusia, akan tetapi yang dipandang oleh syariat. Itulah yang dikatakan dengan kebaikan. Dan bid'ah itu seluruh apa yang tidak dilakukan oleh para sahabat, berupa perbuatan atau perkataan. Dari suatu ibadah. Hadza huwa. Karena kalau seandainya itu suatu kebaikan, tentu mereka mendahului kita. Ini ringkasan dari pembahasan kemarin. Kita lanjut insyaallah. Berkata muallif Syekh Mu'ammar hafizahullah taala, Al-Mujiz, da'na min hadha fa nahnu nahtafilu bil maulid mahabbatan fihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini yang membolehkan maulid, mengatakan selepas dikasih kaidah, ya akhi, ini perkataan, perbuatan enggak pernah dilakukan oleh para sahabat, maka itu bid'ah. Karena kalau memang itu baik, tentu mereka mendahului kita. Kata orang yang membolehkan maulid mengatakan, da'na min hadza, biarkan kita dari urusan ini, kita pindah ke pembahasan lain. Da'na min hadza. Atau dia berusaha untuk pindah sekarang ke pembahasan lain. Apa? Fa nahnu nahtafil bil maulid mahabbatan fi. Kami ini tidaklah melakukan perayaan Maulid Nabawi itu kecuali bentuk kecintaan kepada Nabi Muhammad. Kecintaan untuk Nabi Muhammad. Yang pertama mereka mengatakan apa? Ini suatu kebaikan. Sudah dikasih tahu. Kebaikan tuh timbangannya seperti ini. Kalau seandainya itu baik, tentu didahului oleh para sahabat. Mereka pindah sekarang. Kita sekarang melakukan karena itu bentuk kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Ini sekarang ucapan orang yang membolehkan maulid. Qala al-mani, sekarang yang melarang mengatakan yasduqu alaikum qaulul qail wad da'awi ma lam yuqimu 'alaiha bayyinatin fa ahluha ad'iya'u. Kata orang yang melarang itu mengatakan kalian itu cocok untuk kalian ucapannya seseorang wad da'awi ma lam yuqimu 'alaiha bayyinat, suatu anggapan. Kalau tidak dibangun di atas bukti, maka mereka lah orang-orang yang menganggap-anggap, hanya menganggap saja, hanya menyerukan saja tanpa ada bentuk kejujuran dan kenyataan. Cuman menyerukan, kami ini melakukan seperti ini bentuk kecintaan kepada Nabi Muhammad. Ini sekarang menganggap cinta kepada Nabi Muhammad, mana bentuknya, mana dalilnya? Enggak ada. Maka itulah ada orang-orang yang sekedar menganggap. Famahabbatun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam la tatahaqqaq bil ihtifal bi maulidih. Karena kecintaan kepada Nabi Muhammad itu tidak dihakikatkan dengan merayakan hari lahirnya.
Wa innama tatahaqqaq bil 'amali bi sunnatih. Ini termasuk apa? Salah satu kaidah yang agung. Yaitu apa? Kecintaan seseorang kepada Nabi Muhammad itu diukur dengan bentuk dia mengamalkan dengan sunnah Nabi Muhammad. Itu bisa dibenarkan tatkala dia benar-benar mengikuti sunnah Nabi Muhammad, bukan dengan mendatangkan hal yang baru atau hanya sekedar memandang ini baik. Ini dia. Wa taqdimi qawlihi ala kulli qaul wa adam raddi syai'in min ahaditsih. Ini tanda-tanda kecintaan seseorang kepada Nabi Muhammad. Yang pertama, mengamalkan sunnahnya, mengedepankan perkataannya Nabi Muhammad atas semua perkataan. Yang ketiga, tidak menolak sedikit pun dari hadis-hadisnya. Di antara hadisnya itu apa? Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad. Siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada sama sekali itu dasarnya dari agama kita, maka dia adalah hal yang tertolak. Ini hadis ini itu mau dikemanakan? Kalau setiap hal yang baik kita lakukan, ini baik kita lakukan. Tapi hadis ini bagaimana? Tapi ini baik ya, ini bentuk kita mencintai Nabi Muhammad. Kita katakan ini suatu kedustaan. Cuman hanya menganggap, cuman hanya menyerukan. Karena standar untuk orang dikatakan mencintai Nabi Muhammad itu tadi ini. Qala wa lina'lam anna Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa ashabahu qad wasi'ahum dinullah min ghairi ihtifalin bi maulidih. Dan perlu kita mengetahui bahwasanya Rasulullah dan para sahabatnya telah mampu untuk dicukupkan dengan apa? Dicukupkan dengan agama Allah tanpa merayakan perayaan apa? Maulid Nabawi. Nabi Muhammad dan para sahabat merasa cukup dengan agama Allah tanpa dia merayakan. Maka apa keharusannya? Idzan falyasa'na ma wasi'a Rasulullah wa ashabah. Kalau memang demikian, para sahabat sebelumnya juga Rasulullah itu sudah dicukupkan, merasa cukup. Dengan agama Allah yang ada, tanpa mendatangkan hal yang baru di antaranya tadi itu berpesta dengan Maulid Nabawi, maka hendaklah kita ini dicukupkan apa yang telah mencukupkan untuk para sahabat. Falyasa'na ma wasi'a, ma'adha Rasulullah wa ashabah. Wal farah bi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam la yumkin an yaqtasir ala yaumin wahid. Kebanggaan, kecintaan, kebahagiaan dengan Nabi Muhammad itu enggak mungkin orang itu berkecukupan dengan satu hari. Dengan apa? Bukan satu hari hatta, semalam. Bali bi kulli lahzatin min lahazat hayatil muslim. Akan tetapi kecintaan seseorang, kebanggaan dia, kebahagiaannya dia dengan Nabi Muhammad itu terwujudkan di semua waktu. Dari waktunya kehidupan seorang muslim. Jadi waktu dia mampu mengamalkan sunnah Nabi Muhammad, bahagia, bangga. Waktu dia mampu membela agama Nabi Muhammad, sunnahnya, menyebarkannya, di situ dia bahagia. Tapi kapan dia mampu mengamalkan hadisnya Rasul, di situ dia bahagia. Bukan hanya bahagia dengan dengan satu hari. Dari 360 hari. Tapi 360 hari dalam setahun. Satu hari berbahagia. Sisanya ngapain? Sisanya apa? Sisanya bagaimana itu? Dia kemanakan? Dia arahkan kemana? Tapi seorang muslim, kata muallif, di semua keadaannya dia, di semua waktunya itu dia bangga dan bahagia dengan Rasul alaihi salatu wasallam. Biltizam awamirihi wa ijtinab nawahi, yaitu dengan apa? Dengan mengharusi dan selalu berpegang teguh dengan perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Wal khudu' li kulli ma ja'a bihi min indillah, dan patuh terhadap semua apa yang beliau datangkan dari Allah. Ini dia. Fala taqif al-farhatu amam yaum wahid. Maka kebahagiaan itu enggaklah berhenti dengan satu hari. Misalnya mereka yang berpesta dan merayakan Maulid Nabawi tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi dalam setahun bangganya mereka menjadi umat Muhammad, bangganya dia itu mendapatkan atau termasuk umat Muhammad itu dalam satu hari saja. Hari yang lain kemana? Bal naj'al lana min kulli yawmin jadid iltizaman aktsar bis sunnah. Akan tetapi kita ini menjadikan di setiap harinya itu bentuk kita semakin tekun terhadap sunnah. Setiap hari semakin lebih tekun
setiap hari semakin lebih giat dalam mengamalkan sunnah. Nah, itu dia bentuk orang itu setiap hari memperbarui kecintaannya dia, kebanggaan dia, kesenangannya dia dengan Nabi Muhammad. Linahawwal dha'fana ila quwwah wa nursi fi anfusina qawaid aqidatana wa mabadi al-Islam al-azim. Dan kita merubah bentuk kelemahan kita menjadi kekuatan dengan mengamalkan tadi itu dasar-dasarnya, mengedepankan ucapan Nabi Muhammad atas semua ucapan, mengamalkan sunnahnya, tidak menolak satupun dari hadisnya. Dan kita mengkokohkan di jiwa kita dasar-dasar dalam akidah kita. Dan juga apa? Mabadi semacam teori Islam yang agung. Inilah yang wajib kita kokohkan, dengannya kita bahagia setiap harinya. Bukan satu hari yang lainnya itu apa? Wallahu a'lam bagaimana. Selepas dijelaskan oleh muallif penjelasan yang bagus, penjelasan yang sangat agung. Bagaimana jawabannya orang yang melarang? Orang yang membolehkan. Al-mujiz ihtifaluna bil maulid kaunuha dzikra sanawiyah yatadzakkar muslimun nabiyahum sallallahu alaihi wa alihi wasallam fayazdad hubbuhum wa ta'dhimuhum lah. Kata orang yang membolehkan, perayaan kami untuk maulid itu bentuk sebagai peringatan tentang keadaan Nabi Muhammad. Dan orang-orang muslimun itu mengingat Nabi mereka. Dengan itu, dengan adanya maulid, dengan mengingat Nabi mereka, itu akan bertambah kecintaan dan pengagungan mereka kepada Nabi Muhammad. Tadi yang pertama itu adalah hal yang baik. Yang kedua itu bentuk kecintaan. Yang ketiga itu bentuk peringatan tentang akhlak Nabi Muhammad, keadaan Nabi Muhammad, bagaimana upaya beliau, semangatnya beliau untuk memberikan hidayah. Dengan itu kita semakin cinta, dengan itu kita semakin mengagungkan. Al-mani' ini sekarang yang melarang. Al-mani' itu yang melarang. Hadza ta'lil batil. Alasan ini itu alasan yang batil. Tidak benar alasan ini. Fan-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yuzkar fil yawm 'asharat al-marrat. Laisa marra wahida fi sanah. Nabi Muhammad itu diingat, Nabi Muhammad itu yuzkar fil yawm. Diperingat atau kalau dibilang bagaimana? Disebut, bukan disebut aja. Gini, fan Nabi yuzkar, Nabi Muhammad itu diingat-ingat dalam satu hari 'asharatul marrat, puluhan kali, bukan dalam sekali dalam setahun. Sekali dalam setahun bukan. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam itu diingat-ingat. Disebut itu puluhan kali. Bukan sekali dalam setahun. Maka sekarang antum jadikan hari perayaan itu hari mengingat Nabi Muhammad. Seakan-akan kita ini enggak mengingat beliau kecuali satu hari dalam setahun. Hadza bagaimana seperti ini? Maka ini malah justru bentuk tidak kecintaan seseorang kepada Nabi Muhammad. Satu hari dalam setahun. Fal muslim la yusalli salatan min lail aw nahar illa dzakara fiha Rasulullah. Muslim adalah dia suatu salat, baik di waktu malam atau di waktu siang, kecuali dia menyebut Nabi Muhammad. Wala yu'adzan lis-shalah wala yuqamu laha illa dzukira fiha Rasulullah wa yusalla alaihi. Enggaklah ditegakkan dikumandangkan azan atau ditegakkannya qomat kecuali disebut dalamnya Rasulullah, dan juga diselawatkan atasnya. Wasmuhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam yuzkar fi kulli hinin 'alal manabir. Namanya beliau itu disebut di semua waktu di atas mimbar. Di tempat orang-orang ceramah. Sekarang. Maka kalau seandainya maulid ini kita tegakkan, maulid ini kita lestarikan, maka akan membatasi atau minimal akan menjadikan suatu agenda khusus di mana seorang muslim mengingat Nabi Muhammad. Lain dari waktu itu kemana? Hadza wa illa hayatnya orang muslim, kehidupannya seorang muslim itu selalu mengingat keadaannya Nabi Muhammad, menyebut beliau di waktu salat, di waktu zikir, di waktu ceramah, di waktu mau'izah. Ini jawabannya orang yang yang melarang. Orang yang membolehkan, antum mutamassikun bitark wa tahkumun 'ala al-'amal al-muhdatsa bil bid'ati wan dhalalah. Wa qad awdaha al-'ulama anna tarka an-nabi lil 'amal muhtamil umuran katsirah ghair at-tahrim.
hatta qala qailuhum at-tarku laysa bihujjatin fi syar'ina la yaqtadi hukman wala ijaba. Ini sekarang salah satu dalil yang dimana orang-orang yang membolehkan maulid itu berpegang teguh dengannya. Apa? Kalian ini melarang kami untuk maulid itu karena kalian berpegang teguh atau berdalil apa? Nabi Muhammad dan para sahabat tidak melakukan. Bentuk tidak melakukan ini dalil kalian. Sedangkan para ulama mengatakan apa? Tidak melakukan sesuatu bukan dalil itu apa? Atas keharaman. Tidak mengandung suatu hukum. Jadi nggak harus Rasulullah meninggalkan, nggak harus para sahabat meninggalkan. Berarti itu adalah apa? Hal yang dilarang. Karena sesuatu yang ditinggal itu mungkin kosong dari hukum atau minimal mubah. Jadi jangan kalian tuh mengharamkan atas kita maulid sekedar Rasul dan para sahabat tidak melakukan. Paham antum sekarang ininya mereka? Rasul sekarang meninggalkan, nggak mau makan ini, nggak mau makan itu. Rasul nggak mau melakukan ini, nggak mau melakukan itu. Apakah dengan ini itu menjadi bentuk pengharaman atas umatnya untuk melakukan? Nah, ini sekarang alasan dan salah satu dalil mereka-mereka yang membolehkan Maulid An-Nabawi dengan mengatakan apa yang barusan kita jelaskan. Insyaallah itu jawabannya kita bahas di pertemuan yang akan datang biidznillah. Jadi yang kita ambil malam ini itu adalah yakni mana? Apakah atau apa itu hakikat kecintaan kepada Nabi Muhammad? Saya menjawab. Kecintaan kepada Nabi Muhammad, fadhal. Dengan mengerjakan perintahnya. Mengerjakan sunnahnya Dan menjauhi larang-larangnya. Naam. Menjauhi kita. Mengerjakan sunnahnya yang disebutkan sama muallif. Mengerjakan sunnahnya. Dan juga apa? Mengedepankan ucapan Rasul atas semua ucapan dan tidak menolak satupun dari hadisnya. Ini yang disebutkan oleh muallif. Inilah bentuk kecintaan seseorang kepada Nabi Muhammad. Kalau sana ini bentuk kecintaan, tapi kecintaan standarnya ini kaidahnya, ini dhabitnya dia. Tapi bukan kita sekedar memandang hal ini baik, hal ini termasuk ini dan itu, kemudian dia anggap ini bentuk kecintaan kepada Nabi Muhammad. Dan tidaklah kecintaan seorang kepada Nabi Muhammad bentuk dia menyebut Nabi Muhammad, mengingat Nabi Muhammad itu satu hari dalam setahun atau beberapa waktu tertentu, enggak. Tapi di setiap waktu, di setiap keadaan seorang muslim itu mengingat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Hadza huwa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta